Salam sejahtera bagi kita semua. Perenungan kita pada hari ini terambil dari Markus 12 ayat 1 sampai 27. Saya memberi tema dari perenungan kita, batu penjuru. Batu penjuru atau batu pondasi atau batu setting adalah batu pertama yang diletakkan dalam fondasi bangunan. Seluruh jenis batu dapat merujuk kepada batu tersebut, sehingga menentukan posisi seluruh struktur. Pada pola pembangunan kuno, batu penjuru adalah batu utama yang diletakkan di pojok sebuah gedung. Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kokoh, dan yang paling akurat daripada bangunan lainnya. Ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung itu. Semuanya disejajarkan kepadanya. Pasal 12 menceritakan lebih dari satu perumpamaan. Perumpamaan yang pertama tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang melambangkan bangsa Israel bisa kita lihat dalam Yesaya 5 ayat 7. Para penggarap di sini dimaksudkan untuk melambangkan para pemimpin religius Israel, yaitu seperti orang-orang yang diajak bicara oleh Yesus. Mereka telah menjadikan kerajaan Allah sebagai milik pribadi, memandang rendah kepada firman-Nya, dan menolak menaati putranya, yaitu Yesus Kristus. Seorang hamba dalam ayat 4 dan 5 melambangkan seorang nabi yang diutus Allah kepada Israel. Kenyataannya, mereka menangkap, memukul, dan bahkan membunuhnya. Perumpamaan kedua adalah tentang membayar pajak kepada kaisar. Orang-orang saat itu memiliki pendapat yang berbeda tentang membayar pajak. Ada kelompok orang yang keberatan dalam hal membayar pajak, namun ada kelompok orang yang senang melakukannya. Tujuan dari orang-orang membuat komplotan yang aneh ini merupakan tujuan tersembunyi, yaitu berusaha untuk menjerat Yesus melalui jawabannya. Perumpamaan ketiga adalah tentang kebangkitan. Bagi orang Saduki tidak ada hidup sesudah kematian. Kebangkitan itu mustahil bagi mereka dan sungguh tidak masuk akal. Hal ini disebabkan mereka tidak mengerti apa yang diajarkan dalam Perjanjian Lama dan mereka meremehkan kuasa Allah. Melalui perumpamaan yang ada, saya menyimpulkan dalam 3 hal bagi kita semua. Pertama, jadikan Yesus fondasi dalam hidup kita. Mari selaraskan hidup kita dengan Dia. Yesus adalah tolak ukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai batu penjuru gereja, Yesus adalah tolak ukur keselarasan kita. Namun, tidak semua orang ingin menyelaraskan diri pada sang batu penjuru. Ada yang menerima Kristus, ada pula yang menolak Dia. Gereja dewasa saat ini menunjuk sikap yang sama seperti penggarap tanah yang jahat itu. Bila mana mereka menolak firman Kristus dan para utusannya yang sejati, lalu mendirikan gereja menurut pikiran mereka sendiri, mereka ingin mendirikan bangunan lain daripada yang dirancangkan Allah. Sama halnya dengan penduduk Babel yang menolak melawan Allah dan mengupayakan proyek pribadi mereka. Semua sedang menolak Kristus, sedang mengabaikan rencana Allah dan memperjuangkan rencana mereka sendiri. Hukuman telah dijanjikan bagi barang siapa yang menolak Kristus. Orang yang jatuh pada batu itu akan hancur, dan orang yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu. Kristus merupakan batu yang paling penting dalam bangunan baru ini yang sedang dibangun oleh Allah. Yang kedua, sebagai orang percaya, mari lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita pada pemerintah. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang ketiga, Yesus adalah Allah. Ia bangkit dari kematian. Yakini dalam hidupmu bahwa Dia akan membangkitkan hidupmu dari kondisimu saat ini, membangkitkanmu dari sakit penyakit yang engkau alami, membangkitkanmu dari perekonomian, membangkitkanmu dari masa lalumu yang suram, dan dari apapun itu. Ia sanggup melakukannya saat ini bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.